Selamat pagi Jemaat GKI Bungur dan Pos Alam Sutra yang dikasihi Tuhan. Shalom. Seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden hari Selasa yang lalu, Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir memberikan keterangan pers tentang vaksin corona yang akan tersedia pada bulan Januari tahun depan. Ini adalah kabar yang sangat baik dan menggembirakan, sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesedihan, kesusahan, dan kesesakan hidup. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersorak-sorai memuji Tuhan dan mendengarkan sabdanya di dalam ibadah online, dan kiranya Tuhan menerima kebaktian online pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Jemaat Tuhan yang memperoleh kasih karunia-Nya, kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa besertamu, menguatkanmu dan menghiburmu. Kiranya hikmat Allah bersamamu. Mari kita datang menghadap Tuhan, memuliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayang-Nya. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Yakin dan percayalah bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, mari kita datang menghadap Tuhan. Kita memohon Roh Kudus memeriksa hati kita. Sebab dosa telah merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kita datang menghadap Tuhan. Ya Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan, Engkau tidak hanya menciptakan kami dan memberikan kami kehidupan, Engkau juga menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan, dalam kehidupan kami sering menimbulkan sakit hati Engkau, baik dalam perbuatan kami maupun dalam pikiran dan orientasi hati kami. Ampuni kami Tuhan yang telah bersalah dan berdosa di hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan menguatkan, meneguhkan hati iman kami kepadamu, untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi warga kerajaan-Mu, dan hidup dengan nilai-nilai kerajaan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Kiranya kami menerima pengampunan-Mu, dan dengan sukacita kami menyambut pemulihan yang Tuhan hendak berikan kepada setiap kami. Sehingga kami disebut sebagai bangsa yang kudus, disebut sebagai warga kerajaan sorga, kerajaan-Mu ya Tuhan, yang hadir di bumi seperti di sorga. Biarlah kami tidak lagi berjalan sendiri dalam kehidupan ini, tapi dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Yesus Kristus, dengarlah seruan anugerah turut Roma 5 ayat 8 yang berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Hidup sebagai warga kerajaan surga. Demikianlah tema perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Antonius Wijaya. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan dengan kerendahan hati. Kiranya doa dan harapan kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan.
Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Serupa Tuhan yang ramah, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Kepada Penatua Antonius kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Allah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di mana pada hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Engkau. Dan Bapa, jika sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Engkau yang persiapkan setiap hati kami, kiranya Kau yang urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikannya, biarlah apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan biarlah firman-Mu ini juga mampu membentuk diri kami menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayat 31 sampai dengan 33, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang kepada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dilanjut dengan ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya kami mengerti. Maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu setiap
ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya, memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, tema kita adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Untuk memulainya, saya akan menceritakan sebuah cerita terlebih dahulu. Ada sebuah negara yang indah dan kemudian Udin ini dia memiliki kesempatan untuk menjadi warga negara tersebut. Namun tentu saja untuk menjadi seorang warga negara di sana memiliki aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh si Udin ini. Dan kemudian salah satu peraturannya adalah kamu jangan sampai mencelakakan warga di sana. Kalau kamu sampai 3 kali diadukan oleh warga di sana, maka kamu tidak diterima menjadi warga di sini dan kamu akan dikembalikan ke negara asalmu. Kemudian Udin menyetujuinya. Nah, hanya Udin ini sebetulnya memiliki satu masalah. Dia memiliki masalah tentang bau mulutnya. Dan ketika dia berinteraksi dengan orang-orang dan warga sekitar, akhirnya singkat cerita, sampailah warga ini mengadukan kepada pemerintah setempat dan mengatakan, wah ini orang ini bau sekali mulutnya. Sampai 2 kali. Tinggal 1 kali kesempatan Udin mempertahankan dirinya. Nah ceritanya tentu saja Udin ini ketika itu dia berpikir keras bagaimana supaya dia bisa tetap tinggal di negara yang indah ini. Gitu ya. Nah lalu karena dia tidak bisa keluar, dia takut dilaporkan karena bau mulutnya, kemudian dia tinggal di rumah saja. Tapi ketika dia tinggal di rumah saja dia bingung. Ini negara begitu indah, memiliki pantai yang begitu indah, masa aku tidak bisa menikmatinya? Dan dia kemudian mencari cara bagaimana supaya dia bisa tetap keluar tapi tanpa mencelakakan orang-orang. Nah, ternyata dia ketika dia mencari sana ke sini, ternyata ada 1 orang yang memiliki masker. Nah, tentu saja Udin berniat untuk membeli masker ini karena untuk menahan bau mulutnya. Kemudian dia membeli, tapi orang ini menjual harganya sangat mahal. Wah, Udin berpikir keras, bagaimana nih? Beli nggak ya masker ini? Akhirnya dia membeli masker itu. Udahlah, nggak apa-apa harganya mahal, saya beli, yang penting saya bisa menikmati negara ini. Kemudian ketika dia bisa membeli masker ini, dia pergi tuh kemana-mana, ke pantai dia menikmati, wah dia bersuka cita sekali sambil memakai masker ini dan ngobrol dengan warga sekitar. Nah, tapi suatu ketika ada seorang wanita cantik yang datang menemui dia. Ketika dia sedang menikmati pemandangan pantai yang indah, ada seorang wanita mendekat. Kemudian wanita ini bertanya, wah Udin ini ketika melihat wanita cantik ini udah mulai grogi nih, mulai aduh deg-degan gitu ya. Terus kemudian, namanya siapa? Kata si wanita tersebut. Udin kemudian berkata, karena dia itu pakai masker kan suaranya gak jelas. Udin, gitu ya. Karena kebetulan si wanita cantik ini juga agak memiliki kekurangan dalam pendengarannya. Sehingga dia berkata, hah siapa? Sardin. Bukan, Udin, gitu ya. Oh apa? Udang. Karena kesal, dia tidak bisa menahan emosinya. Dia buka maskernya, kemudian dia berkata, Udin! Gitu ya, ceritanya seperti itu. Dan kemudian ketika dia membuka matanya, dia bingung. Lah ini kemana nih perempuan tadi? Ternyata perempuan tersebut pingsan di bawah meja karena bau mulutnya. Dan ternyata tidak hanya itu, sekelilingnya semua orang juga pingsan gitu ya. Akhirnya karena menimbulkan kehebohan, akhirnya Udin tidak jadi diterima di negara tersebut, dan akhirnya dia dipulangkan ke negara asalnya. Nah, saudara yang terkasih,
Berbicara tentang sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan tentu saja punya aturan. Demikian juga sebagai warga kerajaan surga. Tentu saja ada nilai-nilai yang dipakai. Nah, kita lihat sebetulnya apa sih maksudnya tadi saya menceritakan perumpamaan tersebut? Ya, tapi nanti kita lihat secara perlahan. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, tentu saja itu adalah sebuah pemerintahan di mana Allah itu dia yang berkuasa, dia yang menjadi pemimpin, dia yang mengatur segala sesuatunya. Dan apa yang dijalankan, ya harus sesuai dengan kehendaknya. Dan tentu saja juga dalam kerajaan surga ya pastinya menggunakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah tentu saja kan kemudian akan menjadi pertanyaan, nah kalau kayak begitu kerajaan surga itu kapan nih waktu terwujudnya gitu ya? Kapan kerajaan surga itu ada? Ya. Nah, pertama kerajaan surga terwujud jika Yesus berkuasa sebagai raja di dalam dunia seperti Raja Daud. Wah ini sebetulnya bukan suatu pernyataan yang salah gitu ya. Memang Yesus berkuasa sebagai raja. Tapi bukan seperti apa yang dipikirkan para murid-murid Yesus. Para murid Yesus memikirkan bahwa nanti nih Yesus akan menjadi raja yang pokoknya berkuasa, yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, dan akhirnya bisa menguasai seluruh dunia di situ. Tapi bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Kerajaan surga, bukan kerajaan surga yang seperti itu. Kemudian ada lagi pemikiran bahwa, oh nanti Yesus ini akan datang kembali, datang kedua kalinya di akhir dunia ini, Yesus akan memerintah di kerajaan yang baru, di Yerusalem yang baru. Itu juga tidak salah. Ada di dalam Alkitab. Nah tapi apakah kerajaan surga itu baru terwujud di masa yang akan datang? Nah, ternyata tidak. Kerajaan surga itu sebetulnya sudah dimulai ketika Yesus pun datang ke dalam dunia ini. Jadi secara simpel, secara sederhana, ketika kita menjadikan Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan kita berusaha nih mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dalam menjalani kehidupan kita, terus kemudian kita menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Sebetulnya disitulah kerajaan sorga sudah ada. Nah makanya kemudian kita perhatikan, Yesus mencoba menjelaskan melalui perumpamaan yang ada dalam Alkitab yang tadi telah kita baca. Ya, kita perhatikan. Nah saya sempat berpikir gitu ya, ini kan perumpamaan yang Yesus pakai. Ini kan perumpamaan tentang situasi dan kondisi yang ada. Biji sesawi, gitu ya, ragi, harta terpendam, mutiara, dan pukat. Sesuai dengan kondisi bangsa Israel di sana. Sehingga mereka menjadi lebih mudah untuk memahaminya. Nah saya mencoba membayangkan, kira-kira nih ya, misalnya kalau Yesus ada saat ini, dalam kondisi sekarang ini, nah kira-kira dia pakai perumpamaan apa? Kemudian saya teringat, mungkin dia akan memakai perumpamaan dengan masker. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita perhatikan dari perumpamaan yang ada dulu. Tentang biji sesawi dan ragi. Ya. Nah biji sesawi dan ragi ini apa sih maksudnya? Kalau kita perhatikan bahwa biji sesawi, biji yang sangat biasa di sana, bentuknya sangat kecil gitu ya. Dan seringkali dipandang, apa sih ini kecil. Tapi ternyata dari biji yang kecil ini, dia bisa memiliki daya, dia bisa memiliki kekuatan, bahkan memiliki dampak yang baik, sehingga bisa dirasakan oleh makhluk hidup di sekelilingnya. Dari biji yang kecil ini kita bisa lihat di pohon itu, pohonnya menjadi begitu rindang, begitu besar, menjadi tempat untuk para burung bersarang, berteduh, bahkan mencari makanannya. Jadi sesuatu yang kecil, tapi memiliki daya yang besar, memiliki kekuatan yang besar, memiliki dampak yang baik. Demikian juga dengan ragi. Ragi itu sebetulnya dipakai misalnya kalau untuk adonan roti itu hanya sedikit. Tapi dia bisa membuat adonan roti itu menjadi mengembang. Dan memiliki dampak yang baik. Ketika saya membaca tentang hal ini, dan kemudian saya memakan roti, yang kebetulan istri saya membuat roti gitu ya di rumah, cukup besar rotinya, saya membayangkan, aduh seandainya ini roti ini nggak pakai ragi gitu ya, apa yang terjadi? Roti yang besar nggak pakai ragi. Pilihannya kan kemungkinan cuma dua. Bagaimana usaha keras saya dan gigi saya menghancurkan roti itu, atau gigi saya yang hancur gitu ya, karena keras gitu.
Nah, tapi ternyata ragi ini bisa memberi dampak, membuat roti itu menjadi enak. Menjadi suatu hal yang baik. Ya, kita bisa perhatikan, biji sesawi maupun ragi ini membawa hal yang baik bagi sekelilingnya. Nah, demikian juga dengan kerajaan Allah. Mungkin ketika Yesus ada di sana gitu ya, apakah dia bisa membuat seluruh dunia gitu menjadi lebih baik gitu ya? Ternyata kalau Yesus melakukannya dan telah dia buktikan bersama dengan murid-muridnya setia melakukannya, ternyata memang buktinya kan terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Bagaimana orang bisa memandang Tuhannya lebih dekat, bagaimana orang merasa begitu kekuatan daripada Tuhan, merasa begitu dijamah oleh Tuhan. Itu dari suatu hal yang kecil awalnya. Nah, bandingkan dengan masker. Ya, bukankah masker juga seperti itu? Masker yang kita gunakan pada saat-saat sekarang ini, dulu kan ini kita pandang apa sih ini masker? Paling cuma dipakai buat orang yang lagi flu gitu ya, atau misalnya yang tadi yang bau mulut kayak si Udin gitu kan. Dan harganya dulu tuh, waduh murah gitu kan. Apa sih? Tapi coba sekarang kita lihat, ternyata melalui masker ini, dia memiliki daya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di mana virus gitu ya, itu tidak bisa keluar dan menjaga virus tidak bisa masuk. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi dia memiliki daya, memiliki kekuatan, ya kan? Nah, kemudian kita lihat di perumpamaan yang berikutnya tentang harta yang terpendam dan mutiara. Nah, di sini kan dikatakan bahwa, waduh, ketika ada seseorang melihat ada suatu harta yang terpendam, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan tempat tersebut karena dia merasa sangat berharga. Kemudian juga mutiara yang indah. Dia bahkan rela untuk menjual apa yang dia milikinya untuk mendapatkan mutiara yang indah ini. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang kita harus mencarinya dengan segenap hati kita. Lebih berharga daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Gitu ya. Itu kerajaan surga ini adalah suatu hal yang besar. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kenapa sih gitu ya? Kita sering tidak bisa menjadi manusia yang baik di hadapan Tuhan. Karena kemungkinan kita tidak memandang kerajaan surga ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting. Misalnya kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kerajaan surga itu berbicara tentang apa sih? Kalau dalam kitab Roma pasal yang 14 ayat 17, saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, contoh yang simpel, yang sederhana, ketika kita berusaha menerapkan nilai kerajaan surga, ketika kita ada orang yang begitu menyakiti kita tidak berusaha untuk mengampuni orang ini. Kita pendam terus, sehingga kita kesal terus. Tapi coba kalau kita memandang bahwa itu bukan sesuatu yang benar, bahwa sebetulnya ada suatu hal yang berharga, kita mengikuti apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan surga, harusnya kan kita mengampuni orang tersebut. Ya, dengan segala istilahnya, mungkin harga diri kita ketika mengampuni itu, waduh, gengsi lah ya mengampuni orang yang seperti itu gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ampuni orang tersebut. Dalam doa Bapa kami juga, kita kan juga harus mengampuni orang yang bersalah pada kita kan. Nah, tapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh gitu ya, menerapkan itu dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Tadi, kebenaran ada dalam diri kita. Damai sejahtera dan sukacita ada dalam diri kita. Kalau yang tadinya ketemu orang yang ngeselin kita, yang berbuat salah sama kita, bawaannya kesel dan hilang damai sejahtera, tapi begitu kita menerapkan nilai-nilai kerajaan surga, saya sudah mengampuni dia, ada damai sejahtera. Dan inilah yang harus kita cari, bahwa ternyata bukankah itu suatu hal yang indah, suatu yang sangat berharga, seperti mutiara yang indah. Nah, demikianlah kerajaan surga.
Nah juga kalau kita perhatikan, misalnya kalau dibandingkan dengan masker ini, saya kembali ke masker ya. Dulu kan harganya murah, tapi sekarang kan harganya sempat jadi mahal sekali. Tapi mengapa orang ketika harganya mahal pun dia berusaha untuk membelinya? Bahkan saya pernah lihat ada masker yang harganya sampai puluhan juta, orang-orang rela untuk membelinya. Karena kenapa? Karena dengan adanya masker itu dia terjaga, dia terlindungi dari sesuatu yang buruk. Bahkan bukan itu saja, dia juga menjaga dirinya untuk tidak merusak atau menyebarkan virus kepada orang lain. Nah seperti itulah kerajaan Allah. Kalau kita menggunakan kerajaan Allah dalam diri kita, itu akan membantu menjaga kita dari hal yang buruk. Dan juga ketika kita mencoba melakukan hal yang buruk, kita ada saringannya, ada filternya. Ya. Dan kemudian yang berikut adalah perumpamaan tentang pukat. Nah zaman dulu kan ketika mau menangkap ikan, mereka menggunakan pukat, itu seperti jala yang akan membawa ikan gitu ya, menyaring. Dan yang kesaring ini ternyata tidak hanya ikan yang bagus aja, tidak hanya yang baik aja, tapi juga ada ikan-ikan yang tidak baik. Dan ketika semua tersaring, akhirnya yang baik dipisahkan, sementara yang buruk dibuang. Nah, demikian juga kerajaan Allah pun juga seperti itu. Dia akan menyaring. Melalui kerajaan Allah, nilai-nilainya yang kita pelajari, kita bisa menyaring mana nih yang baik, mana nih yang benar. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kan itu nilai-nilai kerajaan surga. Sama seperti masker itu juga, menyaring. Udara yang baik, yang bisa kita hirup. Udara buruk, jangan sampai masuk. Hal-hal yang baik, kita bisa sampaikan kepada orang-orang, walaupun misalnya tadinya kita hendak melakukan suatu hal yang buruk, tapi disaring, ditahan, supaya tidak mencelakakan orang lain. Memisahkan mana yang baik, mana yang tidak. Dan nanti akan terlihat sejauh mana kita akan menggunakan nilai-nilai kerajaan Allah ini dalam diri kita. Nanti pada akhirnya kan akan kelihatan mana yang baik akan masuk ke dalam kerajaan Allah, yang tidak akan dibuang. Seperti masker ini juga, kalau kita perhatikan, kalau yang menyepelekan masker ini, tidak menggunakan masker ini, ya tentu akan, kemungkinan besar akan terkena dampak virus, terutama saat ini, virus COVID-19. Tapi kalau kita pakai, kita akan aman. Nah kurang lebih seperti itu. Nah masker ini tentu saja melambangkan adalah nilai-nilai aturan kerajaan Allah yang kita pakai, di mana bukan saja hanya diri kita yang aman, tapi juga ternyata masker ini bisa membuat orang lain juga aman. Ya seperti si Udin tadi kan, begitu dia lepas, membuat orang lain tidak aman gitu kan. Nah ini ibaratnya apa sih masker ini? Ini kan bukannya seperti firman Tuhan, seperti kerajaan Allah nih, yang berupa firman Tuhan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan Allah yang ada di dalamnya. Yang perlu kita renungkan, yang perlu kita gumulkan, yang perlu kita doakan setiap hari. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kita bisa bertahan menghadapi kehidupan ini. Dari suatu hal yang jahat, dan kita juga tidak mengeluarkan suatu hal yang jahat. Kerajaan Allah. Nah makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hidup sebagai warga kerajaan Allah, pertama adalah kita harus menjadikan Allah sebagai pemimpin kita. Ya. Mencari Tuhan kita ini seperti apa? Apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencerminkan nilai kerajaan Allah dalam hidup kita? Nah kenapa kita perlu melakukan itu semua? Karena supaya kita dipoles menjadi warga kerajaan Allah yang sejati, yang nilai-nilai kerajaan Allah itu boleh terpancar dalam kehidupan kita. Yang memberikan kekuatan dan berdaya guna supaya memberikan kehidupan bagi orang lain gitu ya, yang bukan menjadi
racun bagi orang lain, tapi memberikan kehidupan. Seperti biji sesawi tadi gitu ya, yang memberikan kehidupan bagi orang-orang sekitar kita. Nah, jadi sebetulnya cukup aneh apabila seseorang yang mengaku dirinya sebagai warga kerajaan Allah, yang mengaku sudah dibentuk oleh Tuhan, namun ternyata dia tidak memberikan dampak bagi lingkungan sekelilingnya. Jadi sebetulnya ketika kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, sebetulnya itu mengalir kehidupan dari Allah melalui diri kita, dan itu menjadi berkat buat orang lain. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, apa sih hasilnya? Ya itu tadi, memberikan dampak yang baik bagi sekeliling kita, sehingga akhirnya kita dikatakan layak untuk menjadi warga kerajaan surga. Nah, seringkali kita layak menjadi warga kerajaan surga itu karena kita percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, percaya kepada Yesus saja itu bukan berarti hanya di ucapan, tapi juga kita perlu meresponinya. Ciri-ciri orang percaya itu seperti apa? Seperti misalnya kalau saya mengatakan, saya mencintai kamu gitu ya kepada istri saya, tentu saja bukan hanya sekedar ucapan. Kalau hanya sekedar ucapan itu bukan percaya, bukan cinta sesungguhnya. Tapi kan harus dibarengi dengan tindakan yang menunjukkan bahwa saya mencintai dia. Demikian juga dengan percaya kepada Tuhan. Harus disertai dengan tindakan. Yaitu tadi, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita, mencari apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, dan jangan lupa melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih, makanya kenapa saya menggunakan masker ini di tengah situasi seperti ini, supaya ketika kita melihat gitu ya, orang lain yang memakai masker, atau ketika kita keluar kita memakai masker, kita ingat, ini tuh kok seperti kerajaan Allah ya, dimana kalau kita memakainya, kita ini akan aman loh. Kita ini akan memberikan keselamatan loh buat orang lain. Dan virus itu tidak akan masuk ke dalam diri kita melalui masker ini. Nah, masker ini kita mesti ingat, oh ya, apa nih masker ini? Oh, ini kerajaan Allah nih. Apa nih? Oh, cari kebenarannya dalam firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya. Dan ini perlu kita pakai setiap saat supaya kita aman. Nah, kiranya saudara-saudara yang terkasih, kita bisa menjadi warga kerajaan Allah yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan warga kerajaan Allah yang biasa-biasa saja, bukan yang nantinya juga dipisahkan, bukan. Tapi betul-betul kita bisa hidup sebagai warga kerajaan Allah yang memberikan dampak bagi kehidupan sekeliling kita. Kiranya Tuhan yang menuntun kita untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, Raja atas semesta alam, kami menghadap Engkau. Tuhan, kami bersyukur bahwa kehidupan kami ada di tangan Engkau. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Pada masa ini di mana kehidupan kami mengalami berbagai krisis, kini kami menghadap Engkau, memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kami.
Seperti Engkau pernah memelihara bangsa Israel di padang gurun, Engkau menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kiranya Engkau juga menyediakan apa yang kami butuhkan, Tuhan. Biarlah kami belajar berserah penuh, percaya penuh pada Engkau, dan mengandalkan pertolongan dan pemeliharaan dari Engkau. Kiranya 5 roti 2 ikan senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah kami percaya dan berserah padamu. Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau memberikan kekuatan khususnya pada tenaga medis yang sudah berperang cukup lama melawan penyebaran virus corona. Biarlah mereka diberikan kekuatan di dalam memberikan perawatan medis. Tuhan, teguhkan hati mereka. Damai sejahtera-Mu senantiasa beserta anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang terus berperang di garis depan. Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat-Mu kepada pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah dunia, untuk bersama-sama melawan penyebaran virus corona. Tuhan, biarlah di dalam pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, dan hikmat yang Engkau berikan, kami dapat menang melawan penyebaran COVID-19. Tuhan, tidaklah mudah bagi bangsa-bangsa yang harus merawat, memelihara rakyatnya, juga memulihkan atau membangun perekonomian. Tuhan, tolonglah. Engkau yang pernah menolong bangsa-bangsa yang terpuruk, Engkau yang pernah memelihara berbagai bangsa dan kerajaan di dunia ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan. Sebab Engkaulah Raja atas alam semesta, Engkaulah juga adalah Raja atas bangsa-bangsa. Tuhan, kepadamu kami berserah. Kiranya gereja-gereja-Mu juga bersatu, bersehati, baik dalam memerangi penyebaran COVID-19, juga di dalam kesetiaan mencari Engkau, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kami diam. Tuhan, kepadamu kami berserah, kepadamu kami percaya. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop untuk diserahkan ketika ibadah onsite dapat diselenggarakan, atau saudara dapat transfer langsung ke rekening jemaat masing-masing di mana saudara beribadah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan terima kasih ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan alam semesta, Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Kini dengan penuh rasa syukur kami serahkan persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam pemeliharaan Engkau, di dalam kasih sayang-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus.
Amin. Baiklah saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Aku Membangun Umat Perkasa, sebab kita adalah jemaat Kristus. Sahabat Yesus Kristus, jadilah saksi Kristus dengan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih